Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pecinta dak dimanapun berada, tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena selama ini masih setia bersama kami dak channel di sini. Dan tidak lupa juga kami doakan semoga pecinta dak dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam ini kami berada di suatu daerah yang mana di daerah Bangka Tengah ya, ya, yang namanya Desa Benteng di wilayah Batu Blubang ya, ya. Nah, yang mana malam ini kita akan menelusuri sebuah peninggalan juga ya, ya, sebuah batu yang dinamakan Batu Nek. Ya, bagaimana keseruannya, terus ikuti perjalanan kami di Dark Channel. Ya, kita menuju lokasi ya. Kalau menurut kakek itu batu itu gimana dek? Yang dari sepengetahuannya kakek? Oke, terima kasih Bang Juli ya. Jadi sesungguhnya Batu Blubang ini pada juga mempunyai satu sejarah ya, sejarah baik itu sejarah perjuangan ataupun suatu cerita daerah ya, cerita daerah ya. Dimana cerita daerah ini Batu Blubang ini terkenal dengan satu tapak hantunya. Iya, yang tapak hantu atau tapak dewa yang dewa kemarin yang ya video kemarin ya. Nah, itu pun juga diperkirakan pada abad lama juga ya, dan termasuk karena itu diperkirakan juga telapak itu sosok dewa ya, kita nggak tahu ya, walau itu dewa apa atau ada nyatakan telapak hantu. Dan Batu Blubang ini ditemukan oleh seseorang ya, di mana Batu Blubang ini waktu orang itu pergi mancing ya ke satu pantai, dilihat di tengah pantai itu ada batu besar, namanya berlobang. Disebutlah seperti sekarang namanya batu berlobang. Oke. Itu di sisi nama ya, di sisi sejarahnya Batu Blubang ini tidak jauh dari satu daerah tinggalnya orang pribumi dan banyak etnis Tionghoa. Di mana Batu Blubang ini mempunyai satu sejarah pada abad ke-18. Pada masa itu abad ke-18 itu terjadinya suatu peperangan atau penjajahan di masa zaman itu, zaman Portugis ya, Portugis ya, bukan Belanda ya. Kalau Belanda itu sama juga VOC juga tahun 18-an tapi ini Portugis ya, ya, makanya disebutlah di Portugis itu membuat benteng, di mana benteng itu di perkiraan sejarah hal Kepulauan Bangka itu di pinggir pantai ya, di pinggir pantai ya, makanya di pantai ada tugunya tuh ya. Ada tugunya, sekarang udah hancur ya, karena usia terkikis oleh gelombang panas air ataupun udara segala macam itu ya, makanya kena rapuh ya, akhirnya hilang ya. Tapi sejarah tetap sejarah, makanya disebutlah dengan kampung benteng ya, di mana benteng ini menggambarkan suatu benteng itu suatu Portugis ya. Dan kita kembali juga mungkin ada hubungan dengan, karena daerah Tangerang juga ada namanya Cina Benteng juga sama ya. Sama di sini kita benteng. Yang ceritanya juga dari Portugis juga itu ya kayak. Nggak tahu itu kalau sejarah itu kita walau alam lah kalau di daerah Tangerang. Tapi yang jelas kita kalau untuk di Bangka ini dikatakan banyak juga kampung benteng ini memang ditinggali oleh banyak bangsa suku Tionghoa ya, Tionghoa ya, Cina ya. Cina Benteng, makanya kalau di Bangka itu ada berapa suku, baik itu suku pribuminya orang Batu Blubang, dan ada juga pendatang juga ada pendatangnya seperti Bugis atau Butun ya. Bisa berbaur di sini ya. Sedangkan yang asli itu bisa juga yang orang Tionghoa itu ya, termasuk asli ya, asli penduduk ini ya. Yang satu unik lagi pada masa itu juga terjadinya peperangan itu waktu itu penjajahan Portugis ini dengan warga pribumi, dengan warga pribumi ya kayak? Ya, dengan pribumi ya, dengan pribumi itu satu itu nggak salah itu dia ceritain ya, cerita sejarahnya Batu Nenek ini ya. Ada mengatakan kalau alam disolap ya, tapi ini satu kita dapat informasi ya. Ada mengatakan cerita itu di mana anak kecil ya, ada anak ya, anak-anak itu dibunuh ya, nggak salah dengan Portugis ya, dibunuh ya. Akhirnya neneknya yang
nenek atau ibunya semua posisi itu atau ibunya tuh nenek itu marah ya, mungkin balas dendam. Balas dendam, akhirnya dibunuh lah atau terjadi perang lah. Mungkin nenek ini sosoknya sakti memang. Iya. Sakti ya. Dengan cara dia untuk balas dendam. Iya, balas dendam yang atau anaknya atau cucunya yang dibunuh oleh bangsa Portugis pada masa itu ya pada tahun 18-an ya. Iya kan. 1800-an. Dan sampai sekarang juga akhirnya nenek itu dicari nenek itu akhirnya bersembunyi ya di suatu pohon ya, di suatu pohon, tapi pohon itu ada banyak batunya ya. Nenek itu bersembunyi batu, akhirnya makin ajalnya di batu itu ya. Batu itu. Dan pada orang masyarakat kampung situ, khususnya bangsa Tionghoa ya pada masa itu akhirnya menguruslah suatu jenazahnya nenek itu ya. Mungkin walau-alam ya kuburannya di mana, tapi akhirnya dijadikan suatu keramat. Oh, jadi makam kubur batu nenek itu dijadikan sejarah dijadikan keramat juga ya. Masyarakat Tionghoa yang ada di Batu Belubang ini dijadikan suatu keramat. Tempatnya mereka seperti membayarkan niat segala macam. Gimana nanti di Batu Nenek ini nanti Bang Juri ya, kita lihat banyak kain putih ya. Di mana kain putih itu menandakan siapa yang datang itu memberikan suatu bekas ya, tandanya ya, hajatnya. Oke, sahabat dak ya. Ini kita lihat kan, kita berada di masuk karena ini udah ada yang mengurus juga ini udah di sama masyarakat ini dipagari. Nah, ini adalah Batu Nenek ini. Melingkarkan banyak kain putih ya. Ini udah lama ini. Nah, ini terlalu besar ya, ukurannya sekitar 6 meteran ya, keliling ya. Kemarin itu juga kata warga sini ini banyak berjejer juga yang batu-batu yang agak ukuran kecil dari sini. Iya. Nah, di cerita warga kemarin juga itu bekas nisan untuk bahasa Portugis tadi kayak. Iya, ada juga banyak juga ada kuburan para bangsa Portugis juga di sini. Kalau cerita kita mendapat informasi ya, tapi kebenaran itu walau alam ya. Iya. Nah, dan di sini juga kita lihat pohon ini suatu pohon beringin ya. Iya, beringin. Di pohon beringin ini dan akhirnya dikelilingi batu coba. Itu jangkarnya sampai melingkar ke batu. Di sinilah nenek itu bersembunyi pada waktu dicari sampai ajalnya dia. Iya, dicari oleh bangsa Portugis ya, orang Portugis ya. Dicari akhirnya dijadikan suatu tempat persembunyian, tempat tinggalnya, dan akhirnya menghitung hayatnya ya, penduli ya. Inilah namanya kan Batu Nenek. Oke, kita keliling, coba lihat, kita putar ke sini ya. Memang jadi ini kita lihat dari depan ini, kena pintu depannya sekarang kita foto. Oke, tuh sahabat ya. Nah, lumayan juga ya. Ini dirawat ya oleh masyarakat Tionghoa ya, di mana masyarakat Tionghoa ini pada masa itu ya sering penting bersembayang ya di Batu Nenek ini. Oh, masih ada juga kayak ini batunya ya. Masih ada. Mungkin ini yang dibilang warga itu nisan dari bangsa Portugis tadi kayak. Ya, kuburan ya, kuburan Portugis ya. Ini ditandai dengan batu ini nisannya kan? Ya, nih nisannya. Nah, ini dia. Jadi ini tempat seperti bekas bakaran ya. Iya. Yang bersih sebagai kubur ya, tahu ya. Wah. Ini ya kayak yang uniknya lagi ya, banyak digantungi sama kain putih ini kayak ya. Ya, kain putih ini mungkin satu ada hajat ya, seseorang itu, atau dia berhasil atau dia berhasil satu cita-citanya karena dengan nazar dia tadi mungkin nazarnya mungkin ya, karena kita walau alam ya, akhirnya dijadikan ditandain satu seperti kayak kain putih ini ya, Juri ya. Oke. Tapi dari tadi aku agak merasa merinding ya. Energinya lumayan ya. Kita wajar ya, karena memang di sini mana pohon beringin ya, mana udah dijadikan satu seperti. Nah, kayak ini kita coba lihat di sini tidak ada sama sekali ya. Yang lain ini tidak bergoyang ya. Coba lihat. Yang kan itu bergoyang kayak ya. Ini tidak ada bergerak, dan cuma yang dia tadi ini yang dari awal kita datang juga udah disambut ini kayaknya. Dan tadi ya, nih coba lihat, kayak ini tidak ada bergerak, tapi yang di tengah ini perlu bergerak ya. Ini coba lihat, tidak ada ya. Dari awal kita datang tadi udah
menyambut kedatangan kita mungkin Kak ya. Oke, kita tahu ya. Ini seperti tadi digoyang-goyang ya. Padahal yang lain itu tenang. Padahal di sebelah kirinya nggak ada ya. Iya, nggak ada Memang angin. yang sekitar di sini ya. Padahal sana juga depan itu kan angin ya, tapi nggak sama sekali ya. Ya tenang ya. Nggak tenang ya. Yang sana juga nggak sama sekali. Nah inilah terus bergoyang ya. Coba ya. Agak lain rasanya Kak. Ya, ini gini ya. Sekarang kita jam 10 ya. Iya. Nah, ini, coba ini ya, lihat. Yang lainnya tidak diam ya. Yang lain tenang ini. Tenang, Nggak ada diam, bergerak. Mendak tadi itu kencang ya, goyangannya ya. Seperti ada yang goyang ya, menggerak gitu ya. Nah, kalau seandainya memang angin ya, kalau angin pasti semuanya bergerak. Ya, apalagi daun sekitar kita ini ya. Di depan pasti bergerak kayak ini ya. Kalau angin ya. Ternyata yang satu ini tadi itu memang dari pertama kita kehadiran datang kita tadi ya, selalu menandakan ya. Ya memang kalau kita secara lihat secara mata memang agak lumayan serem ya. Iya kayak Serem ya, dan apa namanya memang mana tempat posisinya agak gelap ya di sini ya. Ditambah dengan pohonnya ini kan. Coba lihat. Tuh. Ya, tuh makin kencang kayak. ya kencang ya. Kalau ini tidak ada sama sekali. Nah, depan kita juga sendiri nggak ada bergerak. Angin kan? Itu makin kencang loh Ya, kayak. coba lihat ini. Ini beda ya gerakan angin ada atau kalau memang nggak angin. Ini sama sekali nggak kan? Coba. Kalau ada binatang sedangkan di dahan itu nggak ada apa-apa kayak. Nggak ada kan? Nah. Ini kalau ada binatang otomatis pasti dahannya juga bergoyang kan? Ini kan enggak. Tadi zoom dulu lah dikit. Coba lihat. Oke. Nah, kalau memang angin semuanya pasti di sini kan juga ada gerak ya. Sini ini gerak atau yang depan kita juga ini malah tinggi kan. Terlalu apa? Ke depan ya. Cepat kalau ada angin cepat ketiup lah. Tapi yang ini ini seperti kayak ditarik ya. Coba oke. Ya. Nah, inilah jadi Bang Juri untuk sahabat dak dimanapun berada, inilah yang dikatakan batu nek. Sampai sekarang kita juga untuk masyarakat Bangka, khususnya daerah Batu Bulu Bangka ini tidak tahu sosok nenek itu nenek siapa. Iya, siapa namanya apa namanya. Tapi yang kita mendapatkan informasi bagian itu nenek ini pada masa zaman Portugis ya. Jadi kalau masa yang balas dendam atas kematian cucu tadi ya. Iya, jadi kalau kita kembali ke masa Portugis sekitar tahun 1800-an ya. 1800-an. Ya. Ada juga memang bentengnya sampai sekarang masih ada ya di Bangka ya. Portugis itu ada daerah Tempilang. Ya, sekarang ya memang ada. Nah, yang di sekitar di daerah Bangka Tengah ini, daerah Batu Belubang ini, akan disebut juga ada namanya desa Kampung Benteng. Tapi bentengnya di pinggir pesisir pantai ya, tapi udah karena proses alam ya, ada matahari, angin atau apa ya, akhirnya hancur ya, terkikis ya dengan air ya. Oh ya, kayak apa nenek ini ada hubungannya dengan yang kita temuin kemarin? Oh ya, ini juga pernah kita juga bermain waktu ya. Kita sembahyang rebut itu ya. Rebut itu juga sekitar di daerah sini juga, nggak jauh dari sini juga. Nggak tahu kita walau-walau apa ada hubungan sama apa hubungan ada dengan nenek ya. Sekitar 5 kilo ya, 5 kilometer dari sini ya. Tetap pada itu namanya disebutlah itu makam Nenek Nibung itu kan. Makam Atok dan Nenek Nibung, di mana makam itu di bawah pohon besar ya, pohon nibung namanya ya. Pohon nibung itu mereka dijadikan keramat sama orang bangsa warga Tionghoa. Warga ada masyarakat kita, saudara kita Tionghoa yang ada di daerah Semujur, desa Semujur. Daerah ini juga daerah jauh dari sini juga. Sekitar 5 kilo ya. Itu juga mereka seperti kayak melepaskan hajatan ya, dijadikan mereka seperti keramat. Iya. Oke. Coba lihat ya tadi. Ini dia. Terus kencang itu kayak. Aku juga. Yang lain itu nggak ada. Kalau di depan nggak ada. Nggak bergoyang kan? Coba. Makin merinding rasanya kayak.
Ini nggak bergoyang. Oke, sahabat dak nggak bergoyang. Nah itu coba lihat. masih terus kencang dia. Nggak sama sekali. Dan daunnya Dari juga tadi nggak ada. dari pertama. Kenapa yang Daun lain nggak enggak? bergoyang juga ya? Sekitar situ juga. Oke. Biasa ya, jadi Bang Juri, untuk sahabat dari mana pun berada, kalau kita kembalikan ke bangsa makhluknya astral ya, dimanapun berada, apalagi sosoknya seperti batu yang begini, dan ditambah dengan pohon-pohon yang begini ya, Mungkin ini tempat kediamannya di tempat suka, mereka ya kayak. dia suka dengan tempat-tempat seperti, karena daerahnya lembab, agak lembab ya, energinya rasanya juga merinding ya rasanya ya. Oke, Bang Juri gimana? Ya, mungkin sekian ya dari kita ya kayak jadi sekali sejarah lagi, batu gelubang ini kayak. Ini sebenarnya tidak dijadikan sejarah ya, tapi ini suatu cerita daerah cerita daerah khususnya Bangkatanga di daerah Batu Gelubang, di mana nenek ini satu termasuk yang mengatakan yang apa namanya, yang perang melawan Portugis, bangsa Portugis masa itu ya, pribadi ya, karena anak atau cucunya dibunuh oleh tentara Portugis. Kalau kita dengar dapat informasi dari berita dari ini, tapi kebenaran itu walau-walau ya. Dan nenek ini sekali lagi, nenek ini akhirnya bersembunyi di sini ya. Iya, habis balas dendam membunuh. Iya, dicari lah Portugis sampai dia menutup hayatnya, hidupnya akhirnya di batu ini. Dan memang di belakang tadi ada nisan ya, seperti itu ada kuburan Portugis juga. Oke, sahabat, oke Bang Juri. Mungkin sekian penerusan kami malam ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, komen, share. Bagi yang baru ikut di subscribe ya. Yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.